Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Wah, senang sekali saya Nisrina Halda bisa menemani Anda dalam acara dialog khusus bersama Among Tani Foundation. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu gerakan baru di wilayah Kota Batu, yaitu ada satu nama satu pohon. Wah, gerakan apa ya itu ya? Dan di sebelah saya di sini sudah ditemani oleh 4 garda terdepan nih ya dari acara satu nama satu pohon. Bisa di sebelah saya ada Mbak Vita selaku ketua pelaksana dari gerakan satu nama satu pohon. Di sebelahnya mungkin ada Mas Rinox ya, Mas Rinox selaku si acara dari kegiatan satu nama satu pohon. Di sebelahnya lagi ada Mbak Esther sebagai humas ya Mbak ya. Oke, dan di sebelahnya lagi ada Mbak Anti selaku sekretaris admin. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembahasan masalah gerakan satu nama satu pohon ya Mbak dan Mas, boleh deh dikasih intro sedikit, diperkenalkan dulu ke pemirsa sebenarnya ATF atau Among Tani Foundation itu apa sih? Oke. Ya, mungkin bisa dijawab. Oh, saya. Oke. Okay. Jadi kalau Among Tani Foundation ini adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan seperti itu. Oke. Berarti dia lebih ke menyambungkan ya antara masyarakat dengan pemerintah kota seperti itu. Mungkin ada lebih spesifiknya lagi, bergerak di bidang apa sih? Yang pasti semua program ya yang berhubungan dengan sosial dan kemasyarakatan. Kita pasti bisa menghubungkan dengan pemerintah Kota Batu seperti itu. Seperti itu ya. Dan kemarin bulan September lalu sempat ada kegiatan juga ya di The Lane Kota Batu, ada tanam pohon dalam rangka Hari Tani Nasional. Nah, itu juga diinisiasi oleh ATF ya, Among Tani Foundation. Dan pemirsa, kali ini di bulan Oktober bertepatan juga dengan hari ulang tahun Kota Batu yang ke-19, Among Tani Foundation kembali menginisiasi satu gerakan baru, yaitu ada satu nama satu pohon. Nah, ini unik Mbak, satu nama satu pohon. Filosofi dari nama satu pohon ini apa sih Mbak? Jadi kalau kita biasanya untuk penanaman bibit atau penanaman pohon seperti biasa itu kan kayaknya udah mainstream banget kan ya. Nah, di sini kita pinginnya filosofi dari satu nama satu pohon itu nanti setiap pohonnya akan dimiliki atau memiliki sebuah identitas. Nah, identitasnya ini siapa? Itu adalah si penanamnya. Makanya dari itu setiap pohon ini nanti akan ditanam dan disematkan sebuah label nama, kemudian tanggal ditanamnya. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab dan kepemilikan dari si penanam seperti itu. Jadi kan dari situ kan nanti setiap masyarakat punya tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap pohon. Betul. Nggak hanya cuma menanam terus ditinggal, tapi kan dia menanam terus merawat sampai akhir nanti gitu. Berarti dari situ kita tetap menjaga kelestarian Kota Batu ya secara tidak langsung dalam jangka waktu yang panjang. Betul. Ada juga di beberapa negara itu ada yang sama namanya Gembok Cinta ya, itu mengabadikan nama itu di Gembok Cinta. Tapi di Kota Batu ternyata memiliki gerakan baru. Ini kan sama seperti kita mengabadikan satu momen tersendiri ya. Bisa dilihat beberapa waktu yang akan beberapa tahun ke depan gitu. Wah, kita pernah menanam di sini nih gitu. Ini unik banget nih. Nah, latar belakang dari gerakan satu nama satu pohon. Kalau latar belakangnya sih ya, yang pertama karena kita tahu bahwa menjaga kelestarian lingkungan itu penting. Terus yang kedua, kita tahu bahwa banyak sekali karena Kota Batu ini kan menjadi kota wisata, banyak sekali pengusaha-pengusaha atau investor-investor yang datang ke Kota Batu membangun sesuatu seperti itu. Itu kan pasti mengurangi hutan yang ada di Kota Batu. Nah, dari situ kita ingin menciptakan hutan di dalam kota. Nah, jadi kita ingin menghijaukan kembali Kota Batu. Kemudian lewat apa? Lewat satu nama satu pohon ini. Karena kalau kita tahu kan penduduk di Kota Batu ini ada jumlahnya 219.284 jiwa. Nah, bayangkanlah kalau misalnya satu nama satu pohon, setiap orang punya pohon di Kota Batu, ada berapa sudah terciptalah hutan di dalam Kota Batu kan seperti itu. Berarti sudah terwujud ya. Kota Batu juga terkenal dengan kota wisata yang berbasis alam. Mungkin itu juga termasuk salah satu visi dari gerakan satu nama satu pohon ini ya. Mungkin untuk teknis pelaksanaannya, dilaksanakannya kapan dan partisipannya ini siapa aja sih di gerakan satu nama satu pohon? Silakan Mas Rinox. Jadi untuk teknis pelaksanaannya ini mungkin kita awalnya menghimbau kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk ayo ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Yang awalnya satu nama satu pohon itu kita
mengajak masyarakat nanam di depan rumah, di lahan kosong sekitar rumah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Namun untuk warga yang mungkin tidak memiliki tempat untuk menanam, kita sudah menyiapkan 19 ruas jalan. Oke. Ya, jadi kenapa kita pilih 19 ruas jalan? Kita juga melihat untuk hari jadi ke-19 Kota Batu ini kan yang ke-19. Iya. Jadi kita mengambil 19 ruas jalan yang ada di Kota Batu. Oke. Nah, untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan, kita bisa mengarahkan ke 19 titik yang ada di Kota Batu. Nah, untuk pembagiannya kan kita melakukan registrasi pendaftaran bagi yang ikut berpartisipasi. Nah, tujuannya kita melakukan registrasi itu untuk masyarakat yang sudah terdaftar, yang tidak memiliki lahan, kita bisa mengarahkan, oh si Vita mungkin daftar, saya belum memiliki lahan. Nah, kita bisa mengarahkan ke lahan mana yang kosong. Nah, gitu. Jadi untuk teknisnya itu tempat-tempatnya itu sekitar 19 ruas jalan. Tapi kita mengajak masyarakat kalau bisa ada lahan yang ada di dekat rumah, silakan tanam di dekat rumah. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Selain itu kan kita nggak cuma warga Batu aja yang boleh menanam, yang boleh ikut menanam itu semua orang. Seluruh masyarakat boleh ya? Mau dari luar negeri pun mau ke sini nanam, boleh itu juga? Boleh sekali. Tidak terbatas ya? Tidak terbatas, siapapun bisa menanam di Kota Batu. Karena kan bisa menyematkan kayak itu tadi kan gembok cinta. Jadi orang-orang luar negeri, orang-orang luar kota juga bisa datang ke sini menyematkan namanya di pohon yang ditanam, seperti itu. Luar biasa sekali, berarti tidak hanya untuk masyarakat Kota Batu saja ya, namun masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia boleh banget kalau misalnya mau join di gerakan satu nama satu pohon itu sendiri. Nah, mungkin untuk tujuannya nih, kita kan sudah melakukan tanam pohon di seluruh wilayah Kota Batu. Mungkin apa sih tujuan spesifik dari gerakan ini? Jadi kalau misalnya tujuannya, kita tahu sendiri bahwa Kota Batu ini kan merupakan pilar penting ya, daerah yang vital sekali karena 15 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur bersumber dari muaranya ada di Kota Batu, ada di Sumber Berantas, seperti itu kan. Nah, jadi kalau misalnya di Sumber Berantas atau di Kota Batu ini lestari gitu kan, otomatis dari yang bawah-bawah kan juga ikut lestari tetap juga, terjaga terjaga juga airnya, seperti itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita pingin dari gerakan ini kita bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Terus yang ketiga, kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa setiap orang ini memiliki tanggung jawab, entah itu warga lokal maupun warga yang datang atau wisatawan yang datang, bahwa mereka punya tanggung jawab tersendiri terhadap kelestarian lingkungan yang mereka datangi, gitu. Jadi bukan hanya warga lokal saja yang bertanggung jawab atas itu, tapi setiap orang yang datang itu juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, seperti itu. Karena sebagai wisatawan tidak hanya menikmati keindahan dari Kota Batu juga ya, tapi memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian dan keasrian dari Kota Batu. Nah, ini menyenangkan ya pembicaraannya, ada gerakan baru satu nama satu pohon. Tapi pemirsa, kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan bagaimana keseruan-keseruan dari pelaksanaan gerakan satu nama satu pohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 nanti. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus bersama Among Tani Foundation. Anda masih menyaksikan Dialog Khusus pemirsa bersama Among Tani Foundation. Kali ini kita sedang membahas gerakan satu nama satu pohon, yaitu gerakan yang diinisiasi oleh Among Tani Foundation dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Batu yang ke-19. Jadi pelaksanaannya nanti akan jatuh pada tanggal 17 Oktober 2020 jam 10 pagi ya, jam 10 pagi secara serentak. Dan kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat Kota Batu saja, namun bagi pemirsa di luar Kota Batu atau mau di luar Indonesia pun bisa ikut
di gerakan satu nama satu pohon. Nah, untuk registrasinya nih, bagaimana caranya? Untuk Mbak Antia, ya silakan. Registrasinya mudah sekali nih teman-teman yang ada di rumah. Ini semisal nih ya, kita kan juga ambil juga bergabung juga kerjasama juga dengan komunitas-komunitas yang ada di Batu ya. Misalnya dari komunitas A, dia mau melakukan registrasi. Nah, namun terlebih dahulu mereka harus menginformasikan kepada kita dahulu yang ikut fixnya ada berapa orang, misalnya 25 kita diinfokan. Nah, kemudian dari situ mereka bisa melakukan penginputan data masing-masing. Nah, untuk registrasi dari tanam pohon kita sendiri itu mudah sekali, langsung saja diketik ya di Google atau di mana gitu, di Bitly, kemudian slash registrasi, kemudian strip satu nama satu pohon. Nah, kemudian ketika itu diklik, muncul ini untuk pengisian datanya, diantaranya ada memasukkan alamat email. Nah, perlu diingat untuk pemasukan alamat email ini harus yang benar. Karena apa? Karena nanti ketika kita melakukan inputan di email, untuk kartu pesertanya, kemudian nomornya, kemudian label untuk nanti ditempel pada pohon sekalipun, itu akan masuk pada email yang meregistrasi tersebut. Begitu. Kemudian selain ada email, juga ada nama lengkap, kemudian alamat lengkap, kemudian nomor handphone, dan juga lokasi tanam dari si penanamnya. Semisal ini ya, dari si penanamnya dia ingin menanam di depan rumah, boleh, di halaman sekitar rumah boleh saja, ataupun jika dia tidak memiliki lahan rumah, kita sediakan untuk lahannya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Nino tadi, ada 19 ruas titik begitu, Pak. Oke, seperti itu. Jadi meskipun masyarakat ingin menanam di depan lahan rumahnya, masih perlu registrasi dulu ya, Mbak? Registrasi, tetap registrasi iya, dulu betul ya, sekali. agar masuk di data ya. Betul, iya. Foundation. Iya, terregistrasi. Kegiatan ini sudah diikuti oleh berapa banyak partisipan. Oke, gitu. iya, Jadi iya, baik. itu yang menjadi data kita, kira-kira gerakan ini sudah berhasil menyadarkan berapa banyak warga Kota Batu. Oke, Kurang lebih seperti biasa. itu. Nah, untuk masyarakat di luar Kota Batu, untuk registrasi nanti penentuan titiknya dari Among Tani Foundation-nya sendiri atau seperti apa? Iya, dari Among Tani Foundation, Mbak. Makanya kita kan juga perlu tahu ini listnya, fixnya, jumlah orangnya, yang setiap komunitas atau setiap wilayah itu ada berapa orang, agar kita bisa langsung memplotkan di titik mana yang sekiranya kita bisa menempatkan mereka. Seperti itu ya. Nah, untuk registrasinya sendiri, apakah satu alamat email itu bisa untuk beberapa nama atau seperti apa? Untuk satu alamat email bisa, Mbak, digunakan untuk beberapa nama. Misal ini ya, dari si B atau si C, dia mungkin tidak memiliki alamat email, sehingga dia minta tolong tuh rekannya lain untuk memasukkan datanya, bisa. Oke, bisa ya. Tinggal cetak kartu saja nanti ketika di email yang masuknya nanti. Sangat mudah ya, karena di era digital seperti saat ini, Among Tani Foundation memudahkan cara registrasi, tidak perlu registrasi secara offline ya, namun secara online. Jadi dimanapun Anda berada, tidak perlu khawatir kalau ingin bergabung di gerakan satu nama satu pohon. Nah, menariknya lagi, di gerakan satu nama satu pohon ini ternyata nggak cuma nanam pohon di tanggal 17 Oktober ya. Ternyata sebelum hari itu juga ada kegiatan nih, ada lomba vlog. Waduh, ini kayaknya menarik nih, apalagi buat kaum milenials ya. Apalagi sekarang serba online, kuliah, sekolah masih di rumah aja. Jadi masih banyak waktu untuk membuat vlog itu sendiri. Nah, gimana sih ketentuan-ketentuan dari lomba vlog ini, Mbak? Jadi kita ini menginisiasikan suatu gerakan, tidak hanya gerakannya saja, tapi kita juga ingin mengambil sisinya, karena kita tahu sekarang ini semua serba digital, semuanya serba media sosial, dan semuanya serba kreatif. Jadi kita coba ngambil peluang gimana ya caranya supaya gerakan ini bisa kita sebarkan, tapi tidak dari kitanya saja. Jadi masyarakat lain juga ikut ambil serta dalam menyebarkan informasi ini, yaitu dengan cara lomba vlog. Kemudian untuk lomba vlognya ini memang kita bagi menjadi 2 bagian. Ada vlog yang pertama dan juga vlog yang kedua. Untuk vlog yang pertama ini kita fokuskan untuk ajakan masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan turut serta dalam gerakan satu nama satu pohon. Kemudian untuk vlog yang pertama ini batas pengumpulannya yaitu pada tanggal 15 Oktober jam 3 sore, dan maksimal durasinya itu 60 detik atau 1 menit. Kemudian dalam vlognya itu harus ada 2 orang, itu minimal. Jadi kita banyak nih dapat tag vlog dari teman-teman yang udah bergabung, itu sayangnya mereka itu hanya sendiri. Sedangkan di ketentuannya kita sudah menuliskan bahwa minimal ada 2 orang. Jadi maksudnya kenapa ada 2 orang? Biar kita tuh melihat bahwa oh ini dia buktinya
sudah mengajak orang lain gitu. Meskipun itu temennya, saudaranya, adiknya, yang penting dia sudah menyebarkan informasi gitu. Jadi kita selalu mengingatkan kembali, Kak, sebelum di tag videonya coba ketentuannya dibaca lagi, karena takutnya kan sayang ya Mbak, udah upload, udah ngedit, tapi ternyata nggak masuk di kualifikasi. Kemudian untuk vlog yang keduanya ini tentang keikutsertaan yang mengupload vlog. Jadi dia nggak cuma upload vlog dengan ajakan aja, tapi dia kasih tahu, ini loh aku buktinya sudah ikut tanam pada tanggal 17 Oktober jam 10. Ini loh vlog aku, ini loh saya ngajak dia, saya ngajak teman saya ini. Jadi vlog yang kedua memang kami fokuskan lebih ke keikutsertaan si pengupload vlog tersebut. Ini diuploadnya di akun Instagram masing-masing. Akun Instagram masing-masing. Jadi tagnya di akun @amongtani_foundation dan juga di akun Instagram gerakan kita, yaitu satu nama satu pohon. Satu nama satu pohon. Nah, ini kan tadi ada 2 vlog ya. Jadi untuk itu termasuk ketentuan juga ya? Ketentuan. Ketika cuma membuat 1 vlog aja, berarti gugur. Gugur, karena kita memang harus ada 2 vlog. Kita nggak mau kalau cuma 1 vlog berisi ajakan doang. Kita mau kamu ada buktinya juga kalau ikut gitu. Dan juga harus ada hashtagnya, yaitu hashtag satu nama satu pohon, hashtag batu menghijau, dan hashtag batu terus menghijau. Batu terus menanam. Batu terus menanam. Batu terus menanam. Batu menghijau dan batu terus menanam. Dan satu nama satu pohon. Satu nama satu pohon. Ya itu ya pemirsa, jangan lupa bagi pemirsa yang ingin mengikuti lomba vlog, lumayan ya hadiahnya. Kira-kira boleh dibocorkan? Ya, jutaan rupiah. 5 video terbaik. 5 video terbaik. 5 vlog terbaik. Dan ingat harus 2 ya, vlognya harus 2. Pertama sebagai ajakan bagi masyarakat untuk mengikuti gerakan satu nama satu pohon, dan yang kedua bukti nyata bahwa pemirsa telah mengikuti gerakan satu nama satu pohon itu tadi ya. Tadi vlognya itu sudah di-upload di Instagram ya? Instagram yang mendaftar. Jadi kita tadi ada form registrasinya juga sama seperti form registrasi gerakan satu nama satu pohon, dan di salah satu kolomnya itu kita mencantumkan nama akun Instagram yang digunakan untuk mengupload. Jadi nanti buat cross check kita. Seperti itu. Nah, ini mungkin misalnya nih ada pemirsa yang mengajak temannya, itu videonya boleh sama nggak kira-kira di uploadnya? Kalau untuk videonya sama, kita lebih mengharapkan kalau bisa beda. Karena berbeda, supaya peluang untuk lebih menangnya itu lebih banyak. Tetapi salah satu kriteria kita itu adalah menarik dan kreatif. Seperti itu. Tapi untuk partisipannya jika di satu video itu sama tidak apa-apa ya? Tidak masalah. Yang penting akunnya beda. Yang penting akunnya beda, iya. Jangan lupa ya pemirsa, untuk vlog pertama ini maksimal pengumpulannya tanggal 15 Oktober dan vlog keduanya tanggal 19 Oktober. Jadi masih ada waktu nih pemirsa. Ayo coba ikut, karena hadiahnya jutaan rupiah bagi 5 orang pemenang. Waduh, lumayan dong ya itu ya. Daftarnya gratis dan vlognya tidak terlalu panjang. Betul. Durasinya maksimal bahkan 60 detik itu maksimal pemirsa. Aduh, tunggu apa lagi ya? Harus buru-buru ikut, dan jangan lupa registrasi juga untuk gerakan satu nama satu pohon ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 jam 10 secara serentak di wilayah Kota Batu. Nah, pemirsa, kita akan berbincang lebih lanjut lagi masalah di mana sih titik-titik penanaman pohon untuk gerakan satu nama satu pohon. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus bersama Among Tani Foundation. Setia bersama kami di Dialog Khusus bersama Among Tani Foundation. Dan di sini kita masih bersama Mbak Vita ya, selaku ketua pelaksana dari gerakan satu nama satu pohon. Dan kita juga kedatangan tamu spesial, ada Bapak Aris dari Dinas Lingkungan Hidup. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Rina. Dan di sebelahnya lagi ada Bapak Alfi dari Dinas PUPR. Pekerjaan umum dan penataan rumah. Luar biasa, ini orang-orang sibuk nih ya.
berkumpul di sini. Nah, kita kali ini membahas masalah gerakan satu nama satu pohon. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem pelaksanaannya, registrasinya di mana, bagaimana masyarakat bisa join atau bisa gabung di gerakan satu nama satu pohon ini. Nah, kali ini di segmen kali ini kita akan membahas untuk masalah bibitnya mungkin ya, kepada Bapak Aris. Nah, bibitnya ini bagaimana Pak? Apakah disediakan atau masyarakat dihimbau untuk membawa sendiri? Silakan Bapak. Mungkin sedikit kami jelaskan Mbak Rina ya. Oke, Bapak. Mungkin mulai dari awal bahwa gerakan satu nama satu pohon ini adalah suatu gerakan partisipatif. Oke. Gerakan swadaya dari masyarakat Kota Wisata Batu dan juga untuk masyarakat di luar Kota Wisata Batu juga boleh untuk ikut berperan dan aktif untuk kegiatan nanti tanggal 17. Baik. Sehingga gerakan ini diharapkan masyarakat itu mempunyai kesadaran yang sama dengan program yang sudah kita tetapkan, yang mulai dari awal juga diinisiasi oleh Among Tani Foundation. Dan juga dari pemerintah kota sangat mendukung penuh dengan adanya acara atau kegiatan ini, kebetulan juga bertepatan dengan hari jadi ke-19 Kota Wisata Batu. Baik. Sehingga dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri kami mengharapkan partisipasi masyarakat. Baik. Untuk kesiapan bibit pohon, dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan 1.500 bibit pohon yang sudah disiapkan. Perkembangan terakhir ada partisipasi dari masyarakat, ada beberapa dari pihak yang secara swadaya dengan sukarela juga memberikan bantuan bibit. Terakhir kami update bahwa bantuan bibit ada yang menyumbang dari pihak eksternal dari pemerintah Kota Batu luarnya sejumlah 1.500. Dan juga ada juga tambah lagi 1.500 sehingga sejumlah sudah siap 4.500 bibit pohon. Itu juga masih sampai sekarang masih ada bantuan atau partisipasi lagi dari pihak-pihak eksternal dari luar pemerintah Kota Batu. Dan harapan kami melihat situasi seperti ini berarti ada kesadaran masyarakat yang lebih untuk mendukung kegiatan di tanggal 17 nantinya. Dan jangan lupa tanggal 17 nantinya itu jam 10 tepat kita harus menanam pohon bersama-sama sesuai dengan ruas jalan yang sudah kita tetapkan. Betul. Kita koordinasikan dengan Dinas PUPR juga dengan Among Tani Foundation. Harapan kami masyarakat bisa padu dan bisa mendukung kegiatan yang sudah kita programkan. Mungkin itu baik. Mbak Rina. Berarti untuk masyarakat yang mengikuti gerakan satu nama satu pohon ini Bapak diharapkan dari rumah tetap membawa bibit atau tetap membawa bibit ya? Iya. Oke, baik. Nah, kita beralih perbincangan dari masalah bibit ke alokasinya, penentuan lokasi penanaman. Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Alfi. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seluruh pemirsa Agropolitan Televisi yang berbahagia di seluruh Malang Raya dan Jawa Timur, dan mungkin se-Indonesia ini ya, di relay ya. Kita sangat support dengan agenda yang diinisiasi oleh The Among Tani Foundation ini untuk melakukan gerakan satu nama satu pohon. Secara substansi gerakan-gerakan positif ini siapapun yang menginisiasi tentu kita akan support. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu sendiri, kita memberikan dukungan dengan memberikan titik-titik lokasi rencana penanaman pohon. Meskipun sebenarnya kita sudah berkomitmen untuk melakukan penanaman pohon di seluruh wilayah Kota Batu, tetapi di sini Dinas PUPR kita memberikan sumbangsih dengan memberikan beberapa titik lokasi penanaman pohon. Ada 19 ruas jalan yang akan kita siapkan untuk lokasi penanaman pohon ini. Kenapa kita pilih 19? Karena ini adalah ulang tahun Kota Batu yang ke-19. Ya. Dari 19 ruas jalan ini kita siapkan kurang lebih ada 10.000 lebih ya titik tanam pohon, di mana lokasinya ada di daerah milik jalan di Damija kita. Kita sudah mempertimbangkan lokasi penentuan titik ini dengan mempertimbangkan rencana pelebaran jalan kita. Jadi ini biar nggak mengganggu rencana pelebaran jalan kita.
dan juga kita mempertimbangkan situasi utilitas yang ada, entah itu ada tiang PJU, penerangan jalan umum, tiang Telkom, PLN, reklame, dan sebagainya, termasuk pedestrian-pedestrian yang ada, termasuk lokasi ke titik yang penggantian pohon-pohon yang telah mati. Kita sangat mendukung ini diletakkan di daerah milik jalan kita, karena kita juga ingin menghutankan Kota Batu, dan kita juga ingin menghijaukan seluruh jalan-jalan kita. Karena kita inilah kota wisata, di mana pada saat weekend, long weekend, selalu terjadi lonjakan pengunjung yang datang dan keluar dari Kota Batu menuju ke lokasi-lokasi destinasi wisata di Kota Batu. Harapan kita, dengan banyaknya pohon-pohon di pinggir jalan, nanti ketika terjadi krodit, kemacetan, itu wisatawan bisa merasa terhibur lah dengan hijaunya kiri kanan jalan kita. Termasuk pula ketika ada yang bersepeda, ada yang berjalan kaki, itu selalu dinaungi dari bawah terik matahari dengan rimbunya jalan-jalan kita karena proses penanaman ini. Pohon-pohon sudah rimbun, terus kemudian termasuk pula yang jelas dengan adanya pembangunan di kiri kanan jalan, ini akan mengurangi polutan, mengurangi gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan-jalan kita. Nah, ini menjadikan Batu tetap segar. Selain pula bahwa Batu ini adalah daerah aliran Sungai Berantas ya, di mana titik nol Sungai Berantas itu ada di Kota Batu. Sungai yang terpanjang dan terbesar di Jawa Timur ini ada di Kota Batu. Titik nolnya di Kota Batu. Ini alangkah baiknya kalau kemudian gerakan-gerakan seperti ini yang diinisiasi oleh The Among Tani Foundation dan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari Kota Batu maupun dari luar Kota Batu, ini kita dukung. Seperti itu, Mbak Rina. Oke, luar biasa ya. Jadi ada 19 ruas jalan ya, 19 ruas jalan yang akan menjadi lokasi dari gerakan Satu Nama Satu Pohon. Nah, Kota Batu ini juga terkenal dengan surganya pejalan kaki, dan mungkin kedepannya tidak hanya surganya pejalan kaki, tapi surganya Indonesia mungkin ya, tidak hanya sebagai kota wisata, namun warga dari luar Kota Batu berbondong-bondong untuk pergi ke Kota Batu untuk menikmati kenyamanan dan keasrian dari Kota Batu itu sendiri. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih ada pembahasan satu lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus bersama Among Tani Foundation. Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus pemirsa bersama Among Tani Foundation. Ya, tadi kita sudah membahas masalah gerakan Satu Nama Satu Pohon, yaitu gerakan baru yang diinisiasi oleh Among Tani Foundation yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Batu yang ke-19. Masih bersama Mbak Vita dan Pak Aris juga Bapak Alfi. Nah, tadi kita sudah membahas di mana lokasi-lokasi dari penanaman dari gerakan Satu Nama Satu Pohon. Kita juga sudah membahas bibit-bibitnya itu dari mana saja, dan mungkin bagaimana masyarakat yang ingin ikut dari gerakan Satu Nama Satu Pohon ini dihimbau untuk membawa bibit sendiri dari rumah masing-masing gitu. Nah, mungkin di segmen terakhir ini Bapak Alfi terlebih dahulu, harapannya dari Dinas PUPR, harapan dari adanya gerakan Satu Nama Satu Pohon ini tuh apa Bapak? Harapan kami adalah ini sukses dari sisi acara, peserta. Artinya kalau kita sudah menyiapkan titik lokasi penanaman pohon yang sedemikian banyaknya, kemudian terisi semuanya dengan penanaman pohon, maka ini bisa dikatakan kesuksesan awal kita dapatkan. Jalan-jalan di Kota Batu akan rimbun, kemudian akan memproduksi oksigen dan akan mengurangi polutan dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalan, termasuk juga memberikan keawatan pada penetrasi aspal itu sendiri ya. Kemudian harapan kami pula kegiatan ini
tidak berhenti sampai di sini. Jadi ini kan menjadi sebuah kegiatan yang berkesinambungan, ada konservasi alam di sini, terlepas nanti diinisiasi oleh Among Tani Foundation ataupun siapapun juga. Kami ingin menyampaikan bahwa kita harus memiliki semangat yang sama untuk terus-menerus menghutankan kota wisata Batu ini. Kami masih ingat sekali ketika dulu salah satu founding fathernya Among Tani Foundation, Pak Edi Rumpoko, kita sama-sama memiliki hobi ngetrail. Setiap ngetrail dia tuh kadang ya tanam pohon gitu loh. Ini untuk investasi anak cucu kita ke belakang. Ya, semangat inilah yang kemudian harus terus-menerus ditanamkan oleh seluruh masyarakat Kota Batu dan juga orang-orang yang mencintai Kota Batu. Ya, karena Batu untuk Indonesia. Mungkin seperti itu, Mbak Rina. Oke, itu ya dari Bapak Alfi, harapan dari Bapak Alfi. Sekarang kita bergeser untuk harapan dari Bapak Aris selaku Dinas Lingkungan Hidup ya Bapak ya. Yeah. Mungkin harapan apa sih yang timbul dari adanya gerakan Satu Nama Satu Pohon ini Pak? Yeah. Gerakan Satu Nama Satu Pohon memang salah satu target Dinas Lingkungan Hidup, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kota Wisata Batu. Dan salah satu target itu juga adalah dukungan untuk mendukung visi misi pemerintah Kota Batu, visi misi wali kota dan wakil wali kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di wilayah Kota Batu. Selanjutnya kita juga melihat bahwa menjaga kelestarian lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab personal, ormas, atau organisasi-organisasi tertentu, adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa mari dengan adanya gerakan ini, tanggung jawab kita, kesadaran kita kepada lingkungan ini semakin ditingkatkan. Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan juga, menjaga kualitas lingkungan juga, dengan bentuk menanam pohon. Sehingga target kedepannya dengan penanaman pohon ini, lingkungan Kota Wisata Batu ini menjadi hijau dan alam yang ada di Kota Wisata Batu ini menjadi terpelihara dan kepedulian masyarakat ini menjadi meningkat. Dan endingnya adalah kunjungan wisata yang ada di Kota Batu juga menjadi meningkat, kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Dan harapannya juga, harapan kami, kegiatan yang nanti kita laksanakan bersama ini tanggal 17 Oktober jam 10 ini bisa sukses dan lancar dan bisa mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Itu yang paling terpenting. Dan yang terakhir, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Wisata Batu khususnya dan masyarakat atau wisatawan yang datang Kota Batu, mari tanggal 17 Oktober pukul 10.00 dalam rangka hari jadi ke-19 Kota Wisata Batu, kita mulai bangun tidur, kita siapkan pohon kita masing-masing. Kita siapkan pohon kita masing-masing dengan istri, dengan anak kita. Mari kita mulai bangun tidur, kita jalan. Kita sudah tentukan lokasi-lokasi, ruas jalan yang sudah kita tentukan. Kita siapkan mulai pagi, dan kita siapkan nanti tanggal 17 Oktober kita bersama-sama dengan membawa satu nama, satu pohon dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu Mbak Rina yang bisa terima kasih Bapak Aris. Nah itu tadi ya, jangan lupa nih masyarakat Kota Batu terutama dan juga masyarakat di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk mengikuti gerakan baru nih di wilayah Kota Batu, yaitu ada gerakan Satu Nama Satu Pohon. Karena jika gerakan ini berhasil, dampak positifnya tidak hanya bagi warga Kota Batu ya, bagi seluruh warga Indonesia, karena banyak sekali wisata-wisata di Kota Batu ini yang menarik perhatian masyarakat luar, sehingga ketika kita bisa menjaga keasrian dari Kota Batu ini, nikmatnya itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah mungkin dari Mbak Vita sendiri selaku ketua pelaksana dari gerakan Satu Nama Satu Pohon, mungkin ada mau menghimbau masyarakat mengenai gerakan ini Mbak? Jadi kami sangat mengharapkan seluruh masyarakat Kota Batu dan masyarakat dari luar kota maupun luar negeri siapapun itu untuk turut dalam gerakan Satu Nama Satu Pohon.
Nah, dari sini kita juga mengharap pemirsa di rumah ini ya bisa melakukan testimoni atau memberikan testimoninya lewat sosial media atau mengirimkannya kepada kita. Jadi bentukannya itu seperti membuat video yang mengatakan bahwa pentingnya menanam atau pentingnya melestarikan lingkungan itu seperti apa. Kemudian di akhir kita ada tagline seperti ini. Misal saya Vita, ya, jadi kita mengucapkannya seperti ini. Saya Vita, mendukung dan ikut serta dalam gerakan satu nama satu pohon. Dan jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan seperti itu. Nah, selain itu kita juga menghimbau masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan ini, karena jangan kalah nih, karena kan dari beberapa pihak itu banyak sekali yang sudah mendaftar ke kita untuk melangsungkan atau ikut serta dalam gerakan satu nama satu pohon ini. Misalnya ada PDAM. PDAM ini sudah mendapatkan titik tanam di beberapa daerah atau sumber air. Seperti itu. Itu ada 100 pohon yang mereka siapkan untuk ditanam. Kemudian ada dari beberapa pihak juga yang akan menanam, seperti hotel-hotel atau pengusaha-pengusaha itu sudah menetapkan bahwa mereka akan ikut partisipasi dalam gerakan ini, seperti itu. Kemudian kita juga menghimbau masyarakat untuk turut serta. Kita ingetin lagi ya, kalau kita nggak hanya menanam, tapi kita juga menjaga, juga merawat. Kemudian jangan lupa juga buat ikut lomba vlognya, karena pendaftarannya gratis, tapi dapat hadiah jutaan rupiah. Nah, buat masyarakat juga ada lagi lomba sebenarnya ini, selain lomba vlog. Jadi buat masyarakat yang bisa membuktikan bahwa dirinya ini membawa bibit sendiri dari rumah, mengirimkan video bahwa dia jalan dari rumah membawa bibit, kemudian sampai menanam, dikirimkan lewat DM atau ke anggota dari Among Tani Foundation, itu bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Berarti bisa sekali. Dalam satu kali jalan 2-3 pulau terlampaui ya. Betul ini ya. Sekali. Ada gerakan menanam pohon, ada lomba vlog, dan juga ada lomba pembuktian nih bahwa masyarakat telah membawa bibit sendiri dari rumah untuk ditanam di wilayah Kota Batu. Hitungannya sayembara gitu ya. Waduh, luar biasa nih, nggak sabar ya rasanya menunggu hari H tanggal 17 Oktober 2020. Nah, mungkin untuk perawatannya sendiri ya Mbak Vita, setelah melakukan penanaman serentak di seluruh wilayah Kota Batu, ada nggak sih langkah tersendiri untuk menjaga penanaman ini, hasil penanaman dari gerakan satu nama satu pohon? Sepertinya lebih cocok kalau ditanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup. Bapak, monggo silahkan. Memang model gerakan ini adalah model yang memang baru. Model yang baru. Biasanya kalau ada gerakan tanam pohon itu tidak termonitor pasca tanamnya. Nah, kita biasanya nanam di sumber mata air, setelah kita tanam, habis itu kita tinggal. Kita tidak tahu perkembangan pohon yang sudah kita tanam itu bagaimana. Makanya ada satu aplikasi yang sudah dibikin oleh Among Tani Foundation ya, sehingga masyarakat yang ikut atau berpartisipasi ikut di gerakan nantinya meregistrasikan namanya, meregistrasikan jenis pohonnya, dan juga saat di pohon itu juga dikasih semacam ID card. Ada namanya, ada jenis pohonnya, dan ditanam pukul berapa di situ, hari tanggal 17 ya, gitu. Sehingga kalau sudah terregistrasi, perkembangan tanam ini titik lokasinya akan bisa kita monitor. Dan kebetulan ruas jalannya sudah dibantu oleh dari Dinas PU, ruas jalannya sudah kita monitor, dengan harapan pasca tanam ini nanti masing-masing tanaman ini akan bisa kita lihat. Contohnya saya menanam di mana, itu akan bisa dari Dinas Lingkungan Hidup juga akan bisa melihat juga, memonitor dari database yang sudah melalui registrasi. Yang kedua, masyarakat yang akan ikut berpartisipasi juga. Kenapa kita pilih ruas jalan protokol, ruas jalan kota? Kita kan sering melewati ruas-ruas jalan itu. Nah, sambil kita keluar rumah kemana gitu, pasti kita sempatkan diri untuk menengok pohon yang sudah kita tanam. Nah, jadi kan tidak di hutan kan, itu sulit. Dan kalau di pinggir jalan kita bisa tanaman saya lagi tumbuh
tanaman saya yang saya tanam lagi butuh air, kita nggak apa-apa, kita tanam air. Meskipun dari Dinas Lingkungan Hidup juga bisa memonitor, ada peralatan yang sudah kita siapkan untuk menyirami tanaman yang sudah ditanam. Oke, Ya, baik, mungkin luar itu ya, biasa. Mbak Rina ya. Luar biasa, berarti selain, iya baik, Ada perasaan memiliki, ada betul, belonging terhadap siapa yang menanam tanaman itu. betul. Jadi intinya ini adalah community based movement ya, gerakan berbasis masyarakat. Jadi siapa menanam, siapa bertanggung jawab. Ya. Meskipun nanti teman-teman DLH, kita dari DPR, teman ATF semuanya ikut menjaga, tapi yang lebih penting adalah siapa yang menanam ini merasa memiliki, ada Betul. sense of belonging di sana. Terus bagaimana dia juga merasa ikut membesarkan gitu loh. Jadi kalau kemudian suatu saat nanti ketika mereka entah itu dari Jakarta, entah dari Bandung, entah dari luar Jawa, mungkin Ya. pas berkunjung ke Batu, ke tanggal 17 ikut menanam pohon, suatu ketika datang lagi ke Kota Batu, lihat, oh ini tanaman saya dulu. Iya. Nah, seperti itu. Rasa Ada memiliki, wisata tanaman itu loh. Betul, Ya, betul. Itu yang terpenting. Gitu. luar biasa. Ya. Jadi masuk ke kota wisata Batu ini sudah kerasa memilikinya ya. Aduh, ini seperti kota sendiri Iya. rasanya. Luar biasa sekali dari gerakan Satu Nama Satu Pohon ini, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan selain membantu untuk menghijaukan kembali wilayah Kota Batu, di mana wilayah Kota Batu ini sendiri menjadi penyangga dari 15 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Jadi bagi masyarakat Indonesia jangan ragu untuk mengikuti gerakan ini, karena dengan Anda mengikuti gerakan Satu Nama Satu Pohon ini, Anda ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan hidup di Indonesia, seperti itu ya. Oke, jangan lupa teman-teman masyarakat dimanapun Anda berada untuk registrasi mengikuti gerakan Satu Nama Satu Pohon. Mungkin untuk linknya sendiri bisa dilihat di Instagram ya. Boleh di Instagram Among Tani Foundation. Jadi jangan lupa di-follow ya. Oke. Among Tani Foundation dan Betul. juga Satu Nama.Satu Pohon. Satu Nama Satu Pohon. Oke, jangan lupa untuk registrasi. Dan ada juga 2 lomba selain gerakan Satu Nama Satu Pohon. Ada lomba vlog yang ada 2 video juga di-uploadnya. Satu untuk mengajak masyarakat mengikuti gerakan Satu Nama Satu Pohon, dan bukti nyata bahwa Anda telah mengikuti gerakan Satu Nama Satu Pohon. Juga ada lomba video pembuktian bahwa memiliki bibit sendiri, itu tadi ya. Aduh, banyak sekali nih, ada luar biasa nih ya, ada jutaan rupiah yang menanti Anda. Oke, terima kasih pemirsa karena Anda telah setia bersama kami untuk perbincangan gerakan Satu Nama Satu Pohon, gerakan baru, gebrakan baru di wilayah Kota Batu. Jangan lupa masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, ikuti gerakan Satu Nama Satu Pohon ini pada tanggal 17 Oktober 2020 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Batu ke-19. Terima kasih pemirsa atas kesetiaan Anda bersama kami. Jangan lupa terus saksikan acara-acara dialog khusus kami berikutnya. Sampai jumpa.